Ya. Silakan yang lain mungkin bisa on cam ya, supaya perkuliahan kita bisa berjalan dengan nyaman dan lebih baik. Oke. Ya. Pada semester ini setelah lebih kurang hampir 2 tahun ya tidak ketemu dengan saya kuliah. Semester ini saya kembali ketemu dengan Anda untuk mata kuliah metodologi penelitian. Ya. Dengan bobot 3 SKS ya. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, berarti kita dulu berdoa. Kita doakan para orang tua kita, seluruh keluarga kita, dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik buat mereka semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, mata kuliah metodologi penelitian ini adalah mata kuliah yang menjadi prasyarat untuk penulisan skripsi. Jadi cukup apa namanya? Oke, Pak Naga, selamat bergabung Pak Naga. Sehat Pak Naga? Alhamdulillah sehat Ustaz. Skripsi dengan bobot 3 SKS. Artinya apa? Kalau mata kuliah ini tidak lulus, maka Anda tidak boleh menulis skripsi. Kalau mata kuliah ini tidak lulus, berarti ada kemungkinan Anda tidak lulus tepat waktu. Ini yang perlu menjadi perhatian buat kita semua. Ya, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat dengan bobot 3 SKS. Ya. Diharapkan mampu membantu Anda, ya, yang harus Anda ajukan nanti nikah lainnya. Tahu-tahu nanti bulan Desember Anda sudah harus siap-siap untuk mengajukan proposal skripsi. Ya, sepertinya kuliahnya baru kemarin atau sudah proposal skripsi. Jadi di mata kuliah ini mampu membantu Anda dalam menyiapkan proposal skripsi. Ya. Kemudian yang kedua, mata kuliah ini diharapkan Anda dalam memahami bagaimana cara melakukan penelitian. Diharapkan. Ya. Kemudian yang ketiga, mata kuliah ini mendorong Anda bagaimana supaya laku. Ya, jadi ada beberapa target yang ingin dicapai oleh mata kuliah ini. Oleh karena itu mata kuliah ini, saya sudah kelola mata kuliah ini beberapa tahun. Mata kuliah ini tidak ada UASnya. Jadi UASnya tidak ada. UASnya adalah Anda harus mengumpulkan proposal skripsi Anda. Walaupun bentuknya baru latihan. Ya, walaupun itu masih latihan, belum tentu menjadi proposal skripsi Anda yang sesungguhnya. Tapi itu harus Anda siapkan. Karena kalau proposal itu tidak jadi dan tidak siap Anda upload pada tatap muka ke-16 nanti pada saat UAS, berarti Anda tidak lulus. Jadi tidak ada UASnya. Mata kuliah ini hanya ada UTS. UASnya tidak ada. Jadi oleh karena itu perlu ketepatan waktu kita dalam mengikuti perkuliahan. Ya. Jadi ada keuntungan sebenarnya dari mata kuliah ini. Pertama, manakala Anda mampu menyelesaikan proposal Anda nanti, berarti metode penelitiannya Anda lulus. Beban 3 SKS. Nah, proposal itu nanti juga kita harapkan bisa masuk untuk pengajuan proposal penulisan skripsi. Jadi 2 tugas sekaligus bisa Anda selesaikan dengan mata kuliah. Ya, pertama tadi bahwa mata kuliah ini Anda lulus dengan proposal, ya. Lalu proposal itu juga kita harapkan bisa menjadi proposal yang Anda ajukan nanti untuk penulisan skripsi. Ini kan enak. 2 hal sekaligus bisa Anda lalui dengan mata kuliah. Ya, di saat orang lain masih mikir-mikir mau melakukan penelitian tentang apa, Anda sudah siap. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, saya sangat berharap ya, apalagi kelas C ini dari awal dulu saya ikuti,
kelas yang cukup kreatif ya, cukup inovatif ya, seharusnya kelas C ini bisa lulus tepat waktu semua. Gitu, ya, dengan hasil yang maksimal ya. Oleh karena itu mata kuliah ini akan lebih banyak yang aktif itu adalah Anda, bukan saya. Ya, teori dalam mata kuliah ini teorinya paling hanya saya berikan maksimal itu hanya 4 kali tatap muka. Ya, jadi nanti setelah Ramadan, nah ini kemarin saya sudah sempat upload materi dan deskripsinya itu, saya belum tahu kalau libur pada bulan Ramadan libur ya. Jadi masih ada di situ kalimat-kalimat bulan Ramadan. Bagaimana menentukan variabel penelitian yang baik, menetapkan variabel, cara mencari variabel, menetapkan variabel, lalu nanti mulai menetapkan judulnya, membuat latar belakang masalah, mengidentifikasi masalah, ya, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan seterusnya. Oke, jadi satu proposal berikut outline-nya. Nah, karena mata kuliah ini lebih banyak latihan itu juga sifatnya berantai. Kenapa saya katakan berantai? Mulai dari tadi misalnya saya katakan bagaimana kita mencari dan menentukan variabel yang akan kita gunakan dalam proposal kita. Lalu Anda membuat latar belakang masalah. Minggu berikutnya lagi membuat identifikasi masalah. Nah, manakala pada tatap muka pertama atau tatap muka kedua Anda tidak ikut, terputus dia kan mata rantainya. Ada tatap muka latihan pertama Anda masuk, kemudian masuk lagi di latihan ketiga, terputus mata rantainya. Nah, jadi ini yang perlu mendapat perhatian serius dari kita untuk mata kuliah ini, bahwa mata kuliah ini sifatnya latihannya adalah latihan berantai. Ya, itu yang berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa dalam semester ini, ya, untuk khusus tahun 2019 ya, Pak Dekan sudah memberikan arahan untuk mata kuliah metodologi penelitian ini terkait nanti dengan skripsi. Skripsi itu nanti harus berangkat dari mata kuliah. Jadi nggak tertumpu lagi pada variabel-variabel tertentu. Misalnya pengaruh motivasi belajar, pengaruh kompetensi guru terhadap motivasi belajar, tertumpu di situ semua. Nggak boleh lagi seperti itu. Jadi nanti akan berangkat dari mata kuliah. Contohnya ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, ada mata kuliah fikih, ada mata kuliah bimbingan kanseling, ada mata kuliah administrasi dan supervisi, ada mata kuliah masail fikih, ada mata kuliah materi PAI dan seterusnya. Berangkatnya nanti dari sana skripsi. Variabelnya harus diambil dari sana. Contohnya misalnya kalau kita mau mengambil tentang pendidikan kewarganegaraan, ya, misalnya bisa diangkat dari sana. Ya, konsep cinta tanah air menurut ajaran Islam. Nah, ini kalau misalnya kualitatif gitu kan. Jadi yang diangkat mata kuliah kewarganegaraan. Atau misalnya diangkat dari fikih misalnya. Ya, nilai-nilai pedagogis ibadah haji misalnya. Nah, berarti diambilnya dari fikih, sehingga nanti judul skripsi itu atau ini diharapkan ya, tidak lagi terbentur atau variabel tertentu saja, tapi sudah mulai merambah ke mata kuliah itu yang diharapkan, dan itu pesan dari Pak Rektor tidak kebetulan. Nah, jadi nanti Salman sebagai ketua kelas nanti ya tim loting silakan. Ya 23 orang itu kira-kira dapatnya di mata-mata kuliah yang mana? Mungkin mata kuliah yang tidak dimasukkan nantilah adalah bahasa Arab, mungkin nggak masuk. Ya kemudian bahasa Inggris mungkin nggak. Ya tapi mata kuliah yang lain ada kemungkinan masuk. Atau misalnya kita ambil contoh lagi misalnya sejarah peradaban Islam. Bisa nggak kita angkat judul skripsi dari situ? Nah, bisa nggak kira-kira? Apa kira-kira SPI? Dari sejarah peradaban Islam, apa kira-kira yang bisa kita angkat menjadi skripsi?
Salman barangkali apa kira Salman? Tapi kalau menggunakan kayak pengaruh sejarah Islam terhadap mungkin nilai nilai pedagogi kali ya. Ya, bisa saja. Atau misalnya kita ambil dari tokoh kan juga bisa. Oh iya, tokoh. Misalnya konsep pendidikan Profesor Dr. Hamka. Itu bisa diambil. Apa konsep beliau yang menonjol? Apa yang menonjol kira-kira? Kalau misalnya Profesor Dr. Hamka, apa konsep beliau yang paling menonjol? Sudah ada yang baca referensi? Barangkali pernah baca referensi tentang Buya Hamka? Beliau salah satu tokoh tasawuf, ya. Beliau salah satu tokoh tafsir yang terkenal dengan tafsirnya apa? Al-Azhar. Ada yang tahu? Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar. Oke, berarti mana gak ngikuti ya? Nah, dari situ kita bisa melakukan penelitian juga. Skripsinya juga bisa diangkat dari situ. Nah, jadi nanti silakan selama nanti di voting atau bagaimana tekniknya silakan. Pokoknya nanti 23 teman-teman itu ya boleh saja dari satu mata kuliah tapi dengan garapan yang berbeda. Ya, misalnya lagi bimbingan konseling misalnya. Bisa nggak? Bisa. Ya. Pengaruh bimbingan konseling terhadap motivasi belajar siswa misalnya. Juga bisa diangkat. Jadi artinya berangkat dari semua mata kuliah. Kita pelajari bahwa ini ya tidak ada UAS ya harus siap-siap, harus jadi proposalnya. Nah, tiap minggu nanti kita akan lebih banyak lagi. Nah, itu kira-kira arah mata kuliah ini nanti bagaimana kita mampu menyiapkan diri untuk melakukan penulisan skripsi. Ya. Dalam pembuatan proposal itu sangat kejujuran. Ya, jangan melakukan hal-hal yang kiranya merugikan diri kita sendiri. Contohnya misalnya, ya proposal itu dipelajari dari orang lain. Gitu loh. Kalau itu terjadi kan tidak memberikan pembelajaran buat kita. Ya kan? Jadi sebagus apapun itu kalau bukan karya kita kan tidak punya nilai apa-apa. Ya, jadi proposal skripsi itu nanti harus dari misalnya kalau kita bicara konsep pendidikan sebentar itu misalnya konsep pendidikan menurut Profesor Dr. Hamka atau konsep pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari misalnya. Ya. Apa sih kira-kira yang melatar belakangi kita ke sana? Nah, itu perlu nanti diangkat juga. Nah, contohnya misalnya barangkali begini. Sekarang menurut Anda yang menjadi kegelisahan kita dalam dunia pendidikan apa? Mungkin cara mengajar gurunya masih banyak yang belum optimal, Ustaz. Ya, mengajar guru banyak yang belum optimal. Oke. Apalagi? Mungkin kendala-kendala dari peserta didik. Ya, peserta didiknya jadi juga. kita harus berangkat dari realita. Jadi yang namanya membuat penelitian itu memang harus ada masalah yang kita temukan yang membutuhkan pemecahan masalah. Contohnya begini. Menurut Anda pada saat ini nilai hormat anak terhadap orang tua semakin baik apa semakin menurun? Menurun. Kenapa kira-kira? Nah, di situ tuh harus kita gali. Banyak gitu kan? faktornya. Contoh. Faktor itu harus Anda ungkap.
di latar belakang masalah nanti. Ya, ada misalnya orang tua, anak yang sampai misalnya menyakiti orang tua, bahkan ada yang sampai memukul. Ada orang siswa yang membuli gurunya, bahkan dalam beberapa kasus terakhir itu kemarin ada siswa yang sampai membunuh gurunya. Ya kan? Bahkan yang hangat kemarin itu ada anak yang memeja hijaukan orang tuanya. Paham kan memeja hijaukan ya? Ya. Menuntutnya di pengadilan. Itu terjadi kan? Kenapa dituntut ke pengadilan? Karena orang tua berhutang dengan saya. Pertanyaannya kan bisa kita balik. Benarkah orang tua berhutang pada anak? Kan gitu. Jadi ada konsep-konsep pendidikan yang tercecer di situ yang ingin kita perbaiki. Itu mengacu kepada apa yang kita lakukan supaya nanti masuk ke dalam pengajuan proposal skripsi pada bulan Desember. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi nanti pada mungkin setelah Ramadan barangkali ya, kalau sampai Ramadan ini sampai tetap menjelang Ramadan sampai akhir bulan ini, perkuliahan kita mungkin akan berpijak pada teorinya dulu, ya. Tapi itu nanti harus praktek, ya. Bagaimana cara membuat proposal yang baik. Nah, karena begini, ada hal yang dalam skripsi itu, apa yang saya katakan dalam skripsi itu, bahwa tidak ada garansi orang yang pintar dalam kuliah akan bisa lulus tepat waktu. Benar itu? Tidak ada garansi orang yang dalam kuliahnya hebat, orang dalam kuliahnya bagus, nilainya bagus terus, bisa lulus tepat waktu, bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Ya. Karena begini, kalau perkuliahan begini, karena dipandu oleh dosen, ada perkuliahan tatap muka yang terstruktur, maka kuliah ini kan berjalan aman-aman saja. Pertanyaannya nanti bagaimana pada penulisan skripsi? Semua sudah mandiri. Anda akan mengerjakan segala sesuatunya itu di rumah, di kantor, atau dimanapun gitu kan. Kalau Pak mungkin mengerjakannya di kantor, barangkali di sela-sela waktu kan gitu. Ya kan? Nah, di situ yang dibutuhkan sebenarnya adalah pertama adalah ketekunan, kesabaran, keuletan, ya, dan kerjasama. Kerjasama seperti apa misalnya? Contohnya begini, tidak dilarang kok. Misalnya di kelas C ini ada variabelnya yang sama. Maka referensi yang digunakan boleh sama. Misalnya, Putri punya referensi buku tentang haji. Kebetulan Pak Naga juga menggarap tentang haji. Boleh referensi di-share. Itu kerjasama namanya. Boleh saja. Yang tidak boleh itu analisa. Apalagi copy paste tidak boleh. Jadi skripsi itu nanti bukan bagaimana pintarnya mahasiswa, ya, tapi bagaimana keuletan dan kesabarannya dalam menulis skripsi. Nah, satu hal lagi yang ingin kita sepakati dalam ini, jika saya sebagian metodologi penelitian ini selalu mepet waktu, selalu dibenturkan dengan waktu. Ya, mata kuliah ini kan durasinya 2 jam. Kan nggak mungkin kita menabrak waktu sholat maghrib kan gitu. Ya, belum lagi juga nanti kemungkinan teman-teman juga bisa hadir tepat waktu. Pak, mau mundur dikit Pak, 10-15 menit gitu kan. Nah, itu kan sudah mengurangi durasi waktu kuliah kita kan gitu. Sementara target kita adalah bagaimana kuliah ini bisa menghasilkan proposal. Ya. Nah, saya mencoba mencarikan solusi supaya perkuliahan ini secara online itu tidak ya.
Tidak mesti harus 2,5 jam. Mungkin bisa 1,5 jam, ya, atau 2 jam, atau mungkin juga bisa 1 jam. Tapi sekali lagi saya garis bawahi dengan tegas, kita tidak boleh korupsi waktu. Karena kalau korupsi waktu berat resikonya buat kita. Saya terkena, Anda terkena, kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang saya coba lakukan. Ya, coba saya cari terobosannya. Apalagi nanti ada juga yang lagi di perjalanan, gitu kan? Sinyalnya kurang bagus dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, saya mencoba mencari solusinya adalah dengan membuat deskripsi. Dan ada deskripsinya. Dari sampai itu deskripsinya insya Allah sudah ada semua. Jadi mulai dari kontrak perkuliahan, RPS-nya, materinya, bahkan saya tambahkan dengan deskripsinya, itu sudah saya upload di e-learning semua. Tujuannya apa? Supaya durasi waktunya 2,5 jam itu tidak mesti kita harus online semua. Mungkin setelah sholat subuh, Anda baca materi dan deskripsinya dulu. Sehingga begitu masuk ke dalam perkuliahan online, sudah tinggal diskusi. Gitu. Jadi kita nggak korupsi waktu, tapi ada perkuliahan yang kita lakukan tatap muka secara online. Ya, jadi, nah, coba mungkin barangkali ada yang mau coba membuka. Itu deskripsinya itu saya akan di mahasiswa di e-learning. Ada yang sudah membuka? Coba silakan, ada yang mau coba buka, silakan. Misalnya buka tatap muka pertama. Ada soal tugas mahasiswa. Ada deskripsi. Silakan dicoba dulu. Ada? Soal tugas mahasiswa. Ya, sudah lengkap. Udah dicek berapa hari yang lalu. Ya. Deskripsinya ya. Nah, deskripsi itu ada di setiap pertemuan, sudah saya letakkan semua. Jadi maksudnya deskripsi itu nanti kita baca dulu. Karena kalau hanya mengandalkan PowerPoint-nya saja, saya khawatir Anda tidak paham. Khawatir kurang memahami. Jadi saya coba membuat deskripsinya dalam bahasa yang lebih sederhana. Saya tuangkan dalam bentuk tulisan, saya upload di soal tugas mahasiswa. Jadi kita gunakan fasilitas itu. Jadi isinya bukan tugas, tapi isinya lah deskripsi. Ya. Jadi mau tatap muka kedua minggu depan, 3 sampai ada deskripsinya semua. Tinggal Anda download, tinggal Anda print, tinggal Anda pelajari. Sehingga saya berharap dalam perkuliahan secara online-nya nanti, waktu kita masuk ke forum Zoom-nya ini, itu akan lebih banyak sifatnya diskusi. Gitu. Jadi jangan saya ceramahi 2,5 jam, wah, nanti semua. Ya, pusing nanti semua, malah tidur jadinya nanti kan. Nanti lama-lama kameranya dimatikan, orangnya tidur kan gitu. Kasihan saya sendirian ya. Nah, itu yang kita antisipasi. Ya, coba deskripsinya, pembahasan lebih kurang mudah dipahami, ya, sehingga Anda punya pemahaman sebelum kita mulai. Kalau kurang paham, silakan siapkan pertanyaan, atau Anda kurang sepakat, silakan Anda. Sudah, kita share di sini. Ya, di setiap kuliah itu sudah ada deskripsinya. Anda tinggal buka, kita akan membahas itu. Selanjutnya nanti kita akan diskusi dalam perkuliahan. Ya, jadi ada yang menarik nanti masalahnya bukan ya, dalam perkuliahan, terutama dalam bimbingan konseling ya, dalam penulisan skripsi ya. Mahasiswa itu ribut dengan judul.
Kamu udah dapat judul belum? Udah. Aku belum dapat judul. Kok judul yang dicari gitu? Itu sama saja dengan pemerkosaan judul, kan? Masalahnya belum ada, tapi judulnya udah tampil. Jadi pembuatan proposal skripsi itu sebenarnya harusnya berangkat dari masalah. Ada masalah apa? Nah, kalau sudah ditemukan nanti, kalau sudah kita bagi nanti variabelnya berdasarkan mata kuliah itu, maka untuk kesempatan Anda melakukan observasi awal itu adalah pada saat nanti Anda PPL 2 di bulan Juli, Agustus. Nanti semester 8 PPL 2 itu misi sebenarnya. Mengajar yang sifatnya real teaching. Semester 6 ini Anda kan micro teaching kan? Dengan Bu Maria Ulfa kan ya? Nah, pada semester 7 nanti Anda selama 1 semester itu akan diturunkan ke sekolah untuk mengajar secara real, secara nyata. Jadi PPL 2 itu punya misi pertama bagaimana melatih Anda mengajar secara nyata. Oke. Kemudian yang kedua, PPL 2 itu juga sebagai ajang promosi. Ya. Apa yang dimaksud dengan ajang promosi? Cukup banyak mahasiswa yang PPL 2 itu akhirnya ditarik oleh sekolahnya. Ya. Contohnya nanti misalnya Salsabila misalnya itu praktek, Salsabila nggak usah kemana-mana lagi, udah ngajarnya di sini aja. Tapi Pak, saya belum selesai, nggak apa-apa, nanti udah selesai tinggal serahkan jasa aja. Nah, ada sekolah seperti itu, dan cukup banyak mahasiswa kita yang akhirnya seperti itu. Ini bagi yang kebetulan belum punya tempat mengajar. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, PPL 2 itu juga sebagai ajang observasi awal untuk penulisan skripsi. Nah, kalau misalnya tadi kita contohkan misalnya Pak Abdul Muiz atau Salman misalnya dapat di bagian fikih. Salman misalnya dapat di bagian sholat, gitu kan? Pak Abdul Muiz misalnya dapat ini di bagian zakat. Kira-kira bisa kita teliti nggak di sekolah untuk mendapatkan data awalnya? Bisa. Ya. Apakah siswa itu sholat di sekolah sama teraturnya dengan di rumah? Atau bisa jadi misalnya siswa itu kurang disiplin dalam sholat. Kenapa? Bisa kita observasi awal itu. Contohnya begini. Seorang anak yang ibadah sholatnya kurang teratur, ada kaitannya nggak kira-kira dengan tingkat pemahaman orang tua terhadap agama? Ada. Ada kaitan dengan lingkungan tempat belajar. Ya. Ada kaitan dengan media. Ada misalnya ada menggunakan media sosial. Biasanya adalah game online. Bisa pengaruh masa ibadah siswa. Nah, di situ dia judul. Jadi observasi kita di situ. Atau misalnya motivasi belajar misalnya, ada nggak pengaruh tingkat ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar siswa? Nah, ada nggak pengaruh tingkat pendidikan terhadap motivasi belajar siswa? Ada. Jadi cukup banyak hal-hal yang bisa kita observasi di sekolah. Contohnya begini, Anda misalnya meneliti di sekolah, ya, misalnya Putri apa Naga, misalnya di satu sekolah atau satu ini, melihat misalnya prestasi belajar di sekolah ini cenderung tidak maksimal. Bisa nggak kita teliti misalnya dilihat dari tingkat ekonomi keluarga? Ada nggak datanya di sekolah?
Ada kan gitu. Nah, ada kemungkinan nggak ini kira-kira karena faktor ekonomi keluarga sehingga prestasi belajar siswanya tidak maksimal. Itu namanya kita melakukan observasi awal. Nah, itulah yang diharapkan nanti dalam PPL 2. Jadi sebenarnya antara metodologi penelitian PPL 2, seminar proposal skripsi, itu berkaitan secara langsung. Ya, kaitannya sangat kuat. PPL 2 di situ. Seharusnya Anda juga bisa mendapatkan data awal bagaimana kondisi awal suatu sekolah yang ingin kita teliti. Karena yang namanya penelitian itu harus berangkat dari masalah, dan masalah itu harus ada data. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau nggak ada data, nggak bisa kita bicara. Karena yang namanya skripsi itu kan bukan seperti ceramah. Dia harus berangkat dari realitas, data, punya metode, punya teknik pengambilan data, punya teknik analisis. Kemudian lagi dalam tulisan skripsi saya perhatikan ya, ada mahasiswa itu yang mencoba memaksakan diri karena takut dengan statistik lalu mengarahnya kepada kualitatif. Ya. Nah, menurut saya penelitian kualitatif atau kuantitatif itu bukan kita yang menentukan. Yang menentukan itu adalah variabelnya. Contoh misalnya tadi saya katakan, nilai-nilai ibadah haji. Bisa nggak kita kuantitatif? Kita kuantitatifkan ini. Nilai-nilai pedagogis ibadah haji misalnya. Bisa nggak kita kuantitatifkan? Angka. Bisa nggak? Tergantung variabel. Ya, itu variabel yang saya katakan, variabelnya itu. Oh. Nilai-nilai pedagogis ibadah haji misalnya. Bisa nggak kita kuantitatifkan? Research library dia. Enggak. Nggak bisa. Sekarang kalau kita mau kuantitatifkan, siapa yang mau kita ukur? Gitu kan? Jadi variabelnya itu sendiri nanti yang akan menggiring kita. Ini masuknya nanti ke kuantitatif atau kualitatif. Ya, pengaruh bimbingan konseling atau pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Bisa nggak kita kualitatifkan? Dia kuantitas. Nanti dia. Karena kenapa? Pengaruhnya harus diukur. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak bisa kita menentukan, saya maunya penelitiannya kualitatif. Kenapa? Biar nggak ketemu statistik. Justru menggunakan statistik itu lebih enak loh. Mengkomentarinya. Kalau ada data kan paling enak ya, Pak Naga ya. Datanya seperti ini, komentarnya kan enak. Iya, Ustaz. Coba kalau datanya nggak ada, waduh. Bahasanya, apalagi bahasa ilmiah, itu nggak mudah loh. Coba aja, misalnya Anda nguji diri Anda, boleh aja misalnya, Anda bicara tentang guru. Coba Anda bicarakan tentang guru itu dalam 2 halaman, bisa nggak? Dalam bahasa ilmiah. Kalau itu bisa, berarti Anda bisa melakukan penelitian kualitatif. Jadi, kalau kualitatif itu tumpuannya lebih berat kepada analisis. Kenapa? Dia nggak punya data. Jadi kita harus banyak membaca. Harus mampu menganalisa.
yang namanya referensi yang cukup banyak dan menulis yang cukup tinggi. Boleh saja. Tapi kalau kuantitatif dia bukan berarti Anda juga harus takut dengan statistik. Nah, ada kok caranya bagaimana mengolah data statistik itu yang mudah. Ya, insya Allah itu nanti biasanya saya juga yang akan membedahnya nanti dalam workshop penulisan skripsi. Saya menamakan itu disebut dengan statistik for Excel. Kita bagaimana mengolah data itu menggunakan Excel, tapi yang keluar adalah hasil statistik. Itu mudah dikerjakan. Ya. Anda boleh tanya kakak kelas Anda atau kakak tingkat Anda yang pernah mengikuti workshop. Ya, kita coba sederhanakan. Ya, tapi sekali lagi saya katakan tadi bahwa yang namanya penulisan proposal skripsi ataupun nanti penulisan skripsi tidak usah memilih kualitatif atau kuantitatif, biarkan dia mengalir dengan sendiri. Variabel apa yang kita mau angkat, misalnya seperti anak saya itu kebagian dia harus meneliti itu skripsinya adalah bagiannya adalah penyakit dalam. Nggak bisa memilih loh. Karena sudah ditentukan ini kamu dapatnya dari mata kuliah ini. Gitu. Ya, kebetulan anak saya di Fakultas Kedokteran, dia dapat ini dia penyakit dalam ya, penyakit dalamnya harus dia cari yang mana yang ingin diangkat dalam skripsinya. Nah, sama juga dengan kita nanti. Ya, Pak, boleh nggak Pak tukeran mata kuliahnya dengan teman? Boleh saja asal temannya mau. Ya, misalnya Siti Fatimah nggak cocok menggarap sejarah peradaban dong. Tukeran dong sama Nuraini. Boleh saja. Ya. Jadi pokoknya kita mencoba tahun ini berangkat dari mata kuliah untuk penyusunan skripsi. Ya. Oke. Nah, kira-kira bentuknya seperti itu nanti. Jadi kita akan latihan berantai. Sehingga setiap minggu itu latihannya selalu berubah. Kita akan antarkan Anda sampai membuat bisa menjadi suatu proposal dan berikut outline-nya. Nah, kalau sudah demikian kan begitu dibajukan lagi nanti dalam seminar proposal juga diterima, wah enak udah. Sehingga penulisan skripsi Anda itu nggak perlu lama, 2,5 bulan selesai gitu. Ya, karena mulai dari angkatan 2018 ini juga kita sudah mulai kembali dari 18 ya, bukan dari angkatan Anda, dari angkatan 2018 kita juga kembali menerapkan program KKS kita di Pari Kediri Jawa Timur. Kita akan coba terapkan kembali. Karena setelah COVID melandai, itu salah satu bentuk dari MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sebelum MBKM itu meluncur, kita sudah 10 tahun yang lalu sudah melakukan. Dan itu akan kita kembangkan dan pertahankan. Ya. Sampai dulu ada yang ditanya. Maaf Ustaz. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Ustaz. Suaranya jelas Ustaz ya? Maaf. Teman-teman jelas ya suaranya? Jelas. Oke. Silakan. Kalau tadi berkaitan dengan untuk ditentukannya oleh pihak kampus dengan mata kuliah itu, apakah itu nggak termasuk membatasi dari kemauan mahasiswa gitu? Maksudnya kita mungkin dari teman-teman ini punya masalah yang memang sudah dimonitor gitu, udah benar-benar dia lihat gitu. Kemudian dibatasi dengan cari judul yang berkaitan dengan kemata kuliahan gitu. Apakah itu nggak membatasi? Terima kasih. Oke. Sudah? Oke, baik. Ya, yang menentukannya itu nanti bukan fakultas.
loading Anda. Jadi nanti misalnya Salman sebagai ketua kelas akan meloading nanti. Titik bagiannya apa, belum bisa ke bagiannya apa, Siti Rahayu ke bagian apa, bisa ketemu ke bagiannya apa. Nah, setelah dapat, di situ nanti silakan Anda mau tukeran dengan teman boleh. Sebelum latihan ini kita mulai. Kenapa misalnya, jadi begini, kita mau coba tidak lagi berangkat judul gitu. Karena kalau dari judul itu yang terjadi pada saat sidang itu ditanya nggak nyambung gitu. Sementara yang akan Anda pertaruhkan di situlah 6 SKS. Kalau skripsi itu jatuh ke B itu nyungsep UIPK itu. Dia harus A gitu. 6 SKS. Nah, jadi kita coba mematangkan dulu situ. Jadi nanti begini. Pada saat nanti masuk dalam seminar proposal bisa jadi kedua variabel atau satu. Misalnya ini, karena penelitian itu kan bisa satu, bisa dua variabel. Nah, kalau misalnya misalnya begini, konsep pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, satu atau dua variabel? Satu apa dua variabel? Konsep pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Cuma satu variabel. Konsep pendidikannya aja kan. Yang satunya cuma tokoh. Tapi kalau misalnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah atau pengaruh pelaksanaan bimbingan konseling terhadap motivasi belajar siswa, berapa variabel? Berapa variabel jadinya? Dua. Satu, bimbingan konseling. Satu lagi? Motivasi siswa. Nah, maksud saya begini. Bisa saja nanti kedua variabel Anda itu diterima pada saat di bulan Desember. Jangan motivasi belajar. Tapi ganti dengan hasil belajar. Nah, gitu. Karena kita sudah latihan di metodologi penelitian, maka Anda nggak akan kesulitan untuk mengganti. Putus-putus kayaknya suaranya Ustadz ya? Hah? Atau saya sendiri putus. Gimana yang lain dengar suara saya masih bagus apa putus? Bagus, Ustadz. Namun terkadang agak keputus gitu. Agak terputus. Coba sebentar. Bisa ulang. Bisa saja satu atau dua variabel itu diterima oleh peserta seminar proposal. Atau bukan diterima hanya satu. Kalau satu variabelnya harus diganti. Nah, latihan dalam metodologi penelitian ini diharapkan mampu melatih Anda bagaimana cara menentukan variabel. Bagaimana cara mengolah variabel. Ya. Oke. Nah, itulah yang akan kita coba latih selama 1 semester. Jadi, bukan berarti kita dari fakultas mencoba membatasi ide mahasiswa dalam penulisan skripsi, tidak. Tapi supaya tidak terjadi tumpang tindih. Anda bayangkan skripsi kakak kelas Anda itu semua banyaknya itu dimotivasi belajar. Bisa dibayangkan satu angkatan 20 orang motivasi belajar semua. Coba Anda bayangkan. Sementara yang lain tidak tergarap. Dan akhirnya karena banyak yang variabelnya sama, lalunya akhirnya apa? Kopas. Ya. Dan buat saya yang bimbingan skripsi dengan saya itu, saya wanti-wanti. Saya bilang, punya komitmen dulu dengan saya, baru saya bersedia membimbing. Apa komitmennya?
Barang siapa yang ketahuan bahwa dia melakukan plagiasi, ya, barang siapa yang melakukan plagiasi, baik saya ketahui maupun tidak, maka saya nggak ridho membimbing dia. Ya. Buat saya skripsi itu kayak apapun nggak ada masalah. Yang penting karya pribadi, bukan plagiasi dari orang lain. Kan kalau kita mengambil plagiasi, jadi bukan membatasi gerak mahasiswa dalam penelitian, tidak. Tapi kita ingin mendorong supaya ya variabel penelitian itu bisa lebih luas gitu. Yang paling nggak nyaman guru PAI lagi yang jadi sasaran. Kayaknya guru PAI itu salah melulu gitu loh. Coba dia perhatikan skripsinya orang PAI itu. Guru PAI terus yang diajar. Lama-lama kasihan amat guru PAI ya kok nggak pernah bener gitu loh. Padahal ada variabel lain yang bisa diteliti. Ya kan? Coba misalnya sekarang, pernah nggak mahasiswa itu meneliti misalnya tentang umroh misalnya? Kenapa sih kok tren orang berangkat umroh itu tinggi sekali? Apakah benar karena kesadaran atau karena tren? Pokoknya kalau belum umroh kayaknya belum aci deh. Nah, karena kan gaya-gayanya kan ya kan? Sehingga umrohnya nggak membawa dampak positif. Atau misalnya barangkali lagi yang lain, yang sempat waktu itu agak diprokontrakan gitu ya. Nilai-nilai pedagogis ibadah kurban. Ada yang sempat mengatakan bahwa kurban di sekolah itu mengajarkan tentang sadisme. Ada? Pernah ada baca itu? Ya. Ada tanggapan para tokoh, kalau berkurban di sekolah itu mengajarkan kekerasan pada anak. Sadis gitu kan. Padahal yang kita ajarkan adalah nilai-nilai kebersamaan. Kalau orang nggak paham tentang ibadah kurban itu ya wajar lah kalau kita melihat sekarang kok banyak yang orang nggak mau melakukan kurban gitu. Atau misalnya sekarang trennya kebalikannya. Trennya sekarang main adu-adu besar hewan kurbannya gitu. Kelihatan nggak sekarang itu ada tren begitu? Ya kan? Oh kamu berapa? Oh 1 ton. Kamu berapa? 1 ton 200 kilo gitu kan? Nah, dapat nggak nilai-nilai pedagogis? Nah, jadi cukup banyak sebenarnya masalah yang bisa kita teliti di dalam penulisan skripsi. Ya. Atau nanti ketemu lagi misalnya dalam mata kuliah isu-isu kontemporer. Sudah dapat belum mata kuliahnya? Sudah, Ustaz. Sudah. Nah, ada nggak yang bisa menarik kira-kira itu dijadikan untuk diangkat ke skripsi? Ada nggak? Dari situ. Banyak sih sebenarnya Ustaz ya. Nah, itu dia. Jadi jangan guru PAI itu yang dihajar gitu loh. Kasihan guru PAI nanti lama-lama guru semua loh. Iya kan? Banyak masalah pendidikan ini yang perlu kita teliti lagi. Ya, atau misalnya Jakarta itu sekarang kan sudah berapa tahun menerapkan program KJP kan ya? Kartu Jakarta Pintar kan? Berpengaruh nggak terhadap prestasi belajar siswa? Ada nggak yang meneliti itu? Belum tahu tuh Ustaz. Nah, itu dia. Ada. Kadang-kadang ini Ustaz, mungkin kesulitannya kita mulai mau berangkat dari mananya itu nanti Ustaz. Nah, begini. Ya, makanya itu nanti kita harus searching di internet boleh loh, data awal itu di searching di internet boleh, atau nanti pada saat ada PPL 2 di sekolah bisa ada observasi awal. Misalnya kalau yang namanya KJP kayaknya semua siswa dapat deh.
ya kan? Atau bos, ya kan? Tapi punya efek positif nggak terhadap motivasi belajar siswa? Atau jangan-jangan kebalikannya. Karena uang sekolahnya gratis, gratis ini ngulang aja tahun depan nggak apa-apa. Kan gitu. Karena dia menganggap pendidikan itu gratis. Sebenarnya nggak ada pendidikan yang gratis. Kan? Karena kalau ada pendidikan gratis, berarti yang mengajarnya harus malaikat. Benar nggak, Pak Naga? Iya, kalau pendidikan gratis, yang harusnya ngajarnya kan malaikat ya Pak Dumes ya. Yang ada itu pendidikan bersubsidi. Ya, ada yang disubsidi oleh Basis, ada yang disubsidi oleh Pemda, ya. Ada yang disubsidi oleh pemerintah pusat, tapi kan nggak ada yang gratis. Nah, celakanya masyarakatnya menangkapnya apa? Pendidikan gratis kan? Nah, gitu. Jadi dari banyak permasalahan dalam dunia pendidikan ini yang baru kita lihat yang luar biasa. Ya kan? Kalau seperti tadi misalnya saya katakan, kenapa sih kok ada orang tua yang dimeja hijaukan oleh anaknya? Atau kenapa sih ada guru yang sampai dibunuh oleh siswanya? Bisa nggak kita otomatis menyalahkan siswa? Enggak, Ustaz. Kenapa? Karena faktornya banyak, Ustaz. Mungkin Faktornya dari orang banyak. tua. Betul. Sekarang kan kalau misalnya seorang anak sampai memeja hijaukan orang tuanya, atau sampai membunuh guru, kan perlu pertanyaannya begini, gurunya ngajarnya udah benar belum? Kan gitu kan? Gurunya sering menghukum yang tidak bersifat mendidik. Atau menghukum yang menjatuhkan harga diri peserta didiknya. Ya kan? Misalnya saya katakan, apaan sih si Adi Nur Rahman? Gitu kan? Belajarnya nggak pernah benar. Mengganggu harga diri nggak? Iya. Dan itu akhirnya mengakibatkan ada rasa tidak suka, akhirnya timbul rasa dendam. Jadi belum tentu semua itu kena kesalahan. Ya kan? Apalagi misalnya terkait dengan sekarang penggunaan media yang luar biasa. Apalagi misalnya terkait dengan sekarang yang kemarin ini kita kuliah belajar secara online. Terjadi nggak pembentukan kepribadian peserta didik? Jadi kita akan coba nanti bahas, kita akan coba nanti bedah pada saat kita menentukan variabelnya. Tapi saya berharap nanti sebelum Ramadan itu saya sudah dapat nanti dari Salman. Teman-teman itu kebagiannya mata kuliahnya apa gitu loh. Nah, nanti kan kita akan coba lihat dari mata kuliah ini yang tampil judul apa, yang tampil variabelnya apa, dari mata kuliah yang tampil variabelnya apa. Dari variabel itu nanti baru akan lahir judul. Karena variabel itu nanti harus diidentifikasi, dibedah, ya, dianalisa, diurai, sehingga baru timbul judulnya. Gimana? Pusing ya dengarnya ya? Lumayan, Ustaz. Ya, tapi nanti kalau kita sudah praktek, insya Allah nggak apa-apa. Ya. Kita akan pusing itu kalau kita tidak praktek. Makanya saya katakan nanti mata kuliah ini akan lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Karena kalau teori aja nanti begitu Anda masuk seminar proposal, Anda nggak nyambung lagi. Ini kan? Jadi harus arahnya ke praktek. Ya, jadi mungkin ya tadi saya katakan teorinya paling yang 4 kali tatap muka lah. Ya, beda antara metode dan metodologi penelitian. Kelihatannya kan sederhana banget. Satu metode, satu metodologi.
Apa bedanya itu? Ya kan? Kalau metode itu kan bagaimana cara mendapatkan data, bagaimana cara mengolah data. Itu metode. Tapi kalau metodologi, bagaimana cara menentukan latar belakangnya, bagaimana cara bentuk penelitiannya, itu akan kelihatan nanti bedanya di sini. Insya Allah itu akan kita mulai minggu depan. Nah, kebetulan karena minggu kemarin, Senin kemarin kita terkena tanggal merah, saya minta nanti Salman bisa bicarakan dengan teman-teman. Kita terhutang 1 tatap muka loh. Kapan tatap muka itu mau diganti? Silakan saja disepakati. Tapi jangan minggu ini, itu saja. Ya. Kalau minggu ini kayaknya nggak mungkin, ya, karena saya kebetulan masih di daerah dan rencana saya hari Rabu besok kalau kondisi orang tua saya sudah baik, saya akan mengantar beliau ke Sumatera Selatan. Nanti setelah itu baru saya langsung kembali ke Jakarta. Ini nanti tolong diatur Salman, kira-kira hari apa teman-teman siap untuk mata kuliah pengganti yang minggu kemarin, supaya target kita sebelum Ramadan itu semua teori sudah selesai. Tinggal nanti setelah Ramadan kita praktek. Jadi ada kesempatan nanti di bulan Ramadan itu untuk mencari variabelnya, kira-kira saya apa ya? Masalahnya apa ya? Wah, lumayan itu 1 bulan. Kalau 1 bulan nggak ketemu variabelnya kan kebangetan itu. Setelah teorinya kita bahas selama 4 kali tatap muka. Begitu kira-kira ya. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan. Ustaz mau bertanya. Silakan Siti Rahayu. Siti Rahayu, Ustaz. Ada, silakan. Ustaz, apakah pelajaran metodologi penelitian ini menyangkut dengan skripsi dan revisian? Lalu bagaimana nanti supaya kita tidak banyak revisi? Gimana? Bagaimana mata kuliah ini gimana? Menyangkut dengan skripsi. Iya. Bagaimana ingin lancar tanpa revisi gitu, Ustaz? Oke. Kalau revisi itu kemungkinan besar ada, ya. Sifatnya mungkin tidak prinsip, ya. Tetapi Anda akan jauh akan maju beberapa langkah dari orang-orang yang tidak latihan. Ya. Nah, bagaimana supaya misalnya variabel Anda itu tidak dianulir misalnya gitu ya. Tidak ditolak gitu misalnya. Itu tadi yang saya katakan, berangkatlah dari mata kuliah. Sehingga variabelnya nggak jenuh. Jangan kompetensi guru lagi, motivasi belajar lagi. Itu kan udah jenuh. Ya kan? Coba misalnya, kalau kita ambil dari mata kuliah, apa ya? Misal contohnya, dari mata kuliah tasawuf udah dapat belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Ada nggak kira-kira yang menarik dari tasawuf? Banyak, Ustaz. Ini nanti saya mau nanya ini, Ustaz. Kalau silakan. Tentang akhlak kan itu kan cukup luas, Ustaz. Betul. Jadi kadang yang pengen saya tanyain justru bagaimana cara membatasinya, Ustaz. Karena ini sekaligus ya jawab yang Siti Rahayu juga ya. Cara kita untuk mengetahui batasan suatu variabel itu sederhana sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita belum bisa baca buku, ya karena keterbatasan referensi yang kita miliki, ya tanya simbah aja. Ya, simbah kan selalu siaga 24 jam kan ya? Ya, ada simbah Yahoo, ada Kiai Google kan? Ya, kita cukup tanya, masukkan di situ ruang lingkup akhlak, maka akan tampil di situ. Dan itu memang selalu saya arahkan teman-teman mahasiswa itu, bagaimana cara mencari ruang lingkupnya. Karena nanti begitu kita akan masuk ke identifikasi,
juga butuh lagi faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Nah, itu nanti masuk dia ke identifikasi. Gitu. Ya. Jadi kita nggak usah panik dulu, ini saya mau tapi nanti kan begini Pak Naga. Tidak akan masuk di situ adalah yang ruang lingkup terkecilnya. Yang akan masuk nanti justru ruang terkecilnya itu di pembatasan masalah. Contoh begini, media pembelajaran misalnya, atau media online, atau media sosial. Kalau misalnya judulnya kita masukkan adalah pengaruh media TikTok. Nah, TikTok ini lagi tren kan? Ya. Kira-kira kajian teori TikTok ada? Putus, Ustaz. Hah? Suaranya putus-putus. Kajian teori tentang TikTok itu ada nggak? Belum kali, Ustaz. Belum ada. Belum pernah dengar. Media Ustaz. TikTok itu loh. Ada nggak kajian teorinya? Gak pernah dengar sih, Ustaz. Belum. Berarti TikToknya itu nanti bisa masuk di pembatasan masalah. Variabelnya apa? Apa kira-kira variabelnya? Media sosial. Nah, nanti macam-macam media sosial itu atau jenis-jenis media sosial itu salah satunya nanti adalah media TikTok. Nah, gitu. Jadi cara membangun teorinya nanti begitu. Ya kalau Pak Naga tadi bicara tentang akhlak, yang mau kita masuk akhlak itu akhlak yang mana? Akhlak kepada guru kah, akhlak kepada orang tua kah, akhlak kepada teman sesama kah, atau akhlak terhadap lingkungan kah? Tapi judulnya besarnya adalah variabelnya adalah akhlak. Batasannya nanti yang kita tentukan yang mana yang kita mau anggap. Dalam penelitian ini, akhlak siswa dibatasi pada interaksi siswa dengan guru atau dengan orang tua. Nah, itu batasannya. Jadi tidak semuanya kita teliti. Gitu loh Pak Naga. Ya. Nah, juga tadi dari Siti Rahayu tadi saya katakan, bagaimana supaya variabel kita tidak ditolak? Ya, cari variabel yang memang tren. Ya. Kita berangkat dari mata kuliah. Nah, dengan mata kuliah itu nanti kita mencoba melihat keluar. Misalnya kalau tadi saya katakan fikih. Apa sih masalahnya sekarang yang fikih yang banyak dipermasalahkan orang? Coba misalnya begini Pak Naga. Jual beli online itu menurut fikih boleh nggak Pak Naga? Lebih banyak yang nggak boleh kayak Ustaz. Kalau yang sekarang bagaimana biar online itu jual beli online itu bisa dinyatakan boleh? Berarti kan perlu diteliti. Karena kan itu kan modal kepercayaan kan Pak Naga ya. Barangnya kita nggak lihat tapi kita udah transfer uang. Nah, gimana menurut konsep Islam itu? Itu juga bisa diteliti. Jadi jual beli online menurut konsep Islam, atau menurut pandangan Islam. Sekarang kan ada Shopee gitu kan, ya ada apa lagi? Ada Tokopedia, macam-macam itu kan. Nah, gimana menurut pandangan Islam itu? Itu juga bisa kita olah, kita teliti. Jadi kita berangkat dari apa yang kita temukan di lapangan. Begitu Pak Naga ya sama Siti Rahayu. Makasih Ustaz. Oke, yuk sama-sama. Makasih Ustaz. Yuk, ada lagi yang lain? Maaf Ustaz, tadi berkaitan dengan pandangan Islam atau hukum tadi kayaknya penyampaian itu, apakah itu masih masuk ke ruang lingkup kita Ustaz? Atau mungkin udah tidak ada masalah. Syariah gitu? Nggak ada masalah. Oh, selama kita maksudnya bisa mampu gitu, itu nggak apa-apa Ustaz? Nggak masalah. Walaupun lintas. Karena kan ada nggak kaitannya dengan pendidikan? Ada. Ada. Apa kaitannya dengan pendidikan? Ya, fikih tadi Ustaz. Fikih tadi. Di fikihnya ada, tapi kalau secara khusus dengan pendidikan apa kaitannya? Kejujuran, apa? Keterbukaan. Mendidik masyarakat tentang bagaimana bertransaksi yang benar.
Unsur pendidikannya pasti ada. Ya kan? Gitu. Ya. Kalau misalnya tadi kita bicara misalnya, atau kalau kita tadi bilang misalnya tentang haji atau umroh atau zakat misalnya, ya sebenarnya kan zakat haji itu kan kalau kita mau teliti kan itu bagian orang syariah, ya kan? Tapi kita mencoba menarik, ada nggak nilai-nilai pedagogis dari zakat? Ya kan? Ya, kenapa misalnya Bazis itu kok sampai saat ini kesulitan dalam mengumpulkan dana? Jangan-jangan distribusinya nggak transparan, kan gitu macam-macam kan analisa orang. Jadi misi kita bisa juga nanti memperkenalkan ini loh Bazis yang sebenarnya bagus untuk dibumingkan gitu. Jadi hasil penelitian kita tuh nanti bisa memberikan manfaat. Begitu kira-kira. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Masih ada 2 menit. Saya memang mohon maaf hari ini nggak bisa full ya sampai sore. Ya karena saya kebetulan memang sedang di kampung, sedang merawat orang tua saya. Jadi saya mohon maaf hari ini hanya sekedar orientasi saja dulu. Insya Allah minggu depan kita akan kuliah secara lebih maksimal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup kayaknya, Sat. Teman-temannya pada diam. Nah, enggak, diamnya cukup dari teman-teman. Diamnya kayaknya diam bingung nih ya. Oke, nah kalau bingung nggak apa-apa ya. Tapi untuk tatap buka kedua besok, coba pelan-pelan Anda buka materi dan deskripsinya. Itulah tujuannya saya membuat deskripsi itu. Jadi pelan-pelan Anda baca, mungkin sekali belum ketemu maksudnya apa, diulang. Sampai Anda benar-benar paham, oh ini maksudnya ini. Sehingga ya tidak terjadi diam seperti sekarang ini dalam perkuliahannya. Kita bisa saling berbagi pendapat gitu kan. Bisa saling mencari contoh. Ini maksudnya contohnya apa ya? Nah, dan tidak termasuk dalam kategori kita korupsi waktu nanti. Ya, karena materi ini sudah kita pelajari di luar forum online. Ya. Oke. Barangkali demikian. Cukup ya. Mudah-mudahan bisa membuat Anda penasaran. Pusing, syukur kalau Anda pusing. Saya memang ingin Anda pusing dulu. Supaya nanti sama-sama kita pelajari dan kita bisa mendapat oh gini loh. Jadi paling tidak mengurangi stres Anda nanti tentang skripsi itu seperti apa. Nah, jadi orang belum bergarap skripsi, kita pelan-pelan nih sekarang coba garap itu menjadi proposal. Ya kan? Jadi pada saat orang nanti baru mikirin proposal Anda udah punya. Syukur-syukur proposal Anda juga langsung diterima. Ya. Oke, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi mohon maaf untuk seluruh teman-teman mahasiswa karena hari ini saya memang tidak bisa maksimal ya, dan memang kebetulan pertemuan pertama ini sifatnya adalah orientasi. Kita baru akan masuk kepada materinya nanti insya Allah mulai pada pertemuan kedua. Ya, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama Anda semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan mari kita akhiri perkuliahan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.